Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, jadi di video vlog kali ini kita akan membahas tentang proposal usaha. Jadi, usaha kami di sini adalah jasa menjahit Rani Tailor. Sebelumnya, perkenalkan, nama kami Maharani dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Takengon. Nah, teman-teman sekalian, di dalam proposal usaha ini yang diberi materi tentang jasa menjahit Rani Tailor. Nah, di sini kita akan membahas dan berbincang-bincang gimana sih caranya menjadi seorang penjahit yang profesional, yang terpercaya, amanah, rapi, dan bagus dan disukai oleh banyak masyarakat. Ikuti video vlog ini ya teman-teman, siapa tahu dari kalian juga bisa menjadi seorang penjahit yang profesional. Di dalam proposal ini kami menulis gambar umum usaha. Di sini ada poin profil usaha. Nama usaha kami yang akan dijalankan adalah Rani Tailor, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa menjahit dan perbaikan pakaian. Nama tersebut dipilih karena mudah diingat, mencerminkan bidang usaha yang dijalankan, serta diharapkan mampu membangun citra usaha yang profesional dan terpercaya di tengah masyarakat. Yang kedua, bentuk usaha. Jadi, bentuk usaha Rani Tailor ini merupakan usaha perseorangan yang dikelola secara mandiri dengan fokus dan pelayanan jasa menjahit dan permak pakaian. Bentuk usaha ini dipilih karena sesuai dengan skala usaha yang masih berada pada kategori usaha mikro dan berkemungkinan pengelolaan yang lebih efektif serta efisien. Dan lokasi usahanya, usaha Rani Tailor ini berlokasi di Winibako, Kota Takengon, Provinsi Aceh Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena berada di lingkungan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta memiliki potensi pasar yang cukup baik untuk pengembangan usaha jasa menjahit. Selanjutnya, ada bidang usaha. Jadi, Rani Tailor ini bergerak dalam bidang jasa menjahit dan perbaikan pakaian yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Adapun layanan yang kami berikan, yang pertama, menjahit pakaian pria dan wanita. Kedua, menjahit seragam sekolah, organisasi, dan kerja. Tiga, menjahit busana muslim seperti gamis, baju kurung, dan pakaian syar'i. Empat, menjahit kebaya dan pakaian pesta. Dan yang selanjutnya, permak pakaian seperti mengecilkan atau membesarkan ukuran pakaian, dan pergantian resleting, kancing, dan perbaikan kerusakan pakaian bagi lainnya. Melalui berbagai layanan yang tadi, Rani Tailor berupaya memberikan hasil jahitan yang berkualitas, rapi, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga mampu memberikan kepuasan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang telah kami jalankan. Dan teman-teman, di dalam proposal ini ada poin keunggulan usaha. Jadi, dalam menjalankan usahanya, Rani Tailor memiliki beberapa keunggulan yang menjadi nilai tambah dibandingkan dengan usaha jasa menjahit lainnya. Keunggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan. Di sini yang pertama, keunggulan hasil jahitan berkualitas, dan yang kedua, pelayanan ramah dan profesional. 3. Desain sesuai kebutuhan pelanggan. 4. Harga terjangkau. 5. Ketepatan waktu pengerjaan. 6. Melayani berbagai jenis jahitan. 7. Lokasi yang mudah dijangkau. 8. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan di poin selanjutnya ada analisis usaha dan pemasaran. Analisis pasar yang pertama, target pasar, segmentasi pasar, dan potensi pasar. Dan poin selanjutnya ada analisis pesaing. Yang pertama di sini ada identifikasi pesaing.
kedua, keunggulan dan kelemahan pesaing. Ketiga, strategi menghadapi pesaing. Selanjutnya ada rencana operasional dan di sini rencana operasional yang pertama, proses pelayanan jasa. Jadi prosesnya ada beberapa. Yang pertama, penerimaan pesanan, konsultasi dan pengukuran, penentuan harga dan waktu penyelesaian, dan proses produksi, serta pemeriksaan kualitas dan penyerahan pesanan. Dan yang kedua, teman-teman, ada jam operasional. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan, usaha Rani Tailor menetapkan jam operasional, yaitu di jam bukanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jamnya jam 8 sampai jam 5 WIB. Hari Minggu libur dikarenakan sesuai kebutuhan pesanan saja. Dan yang ketiga, ada kebutuhan tenaga kerja. Dan yang keempat, ada sarana dan prasarana. Sarana usaha, jadi sarana usahanya adalah berbagai peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses produksi dan pelayanan jasa menjahit. Adapun sarana yang digunakan oleh Rani Tailor adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mesin jahit 1 unit digunakan untuk proses menjahit pakaian. Dan yang kedua, ada mesin obras 1 unit digunakan untuk merapikan tepi kain agar tidak mudah terurai. Dan yang ketiga, ada mesin bordir jika tersedia 1 unit digunakan untuk membuat hiasan atau logo pada pakaian. 4 gunting kain 2 buah, 5 meteran jahit 2 buah, 6 jarum jahit beberapa buah, 7 benang jahit secukupnya, 8 setrika 1 unit, 9 papan setrika 1 unit, dan ke-10 kabur jahit beberapa buah. Terus selanjutnya di sini kami juga menulis rencana anggaran biaya. Jadi rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha jasa menjahit Rani Tailor. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan modal usaha, memperkirakan biaya operasional, serta menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan usaha. Yang pertama, biaya investasi awal. Biaya investasi awal merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana usaha yang memiliki masa pakai jangka panjang. Dan yang kedua, modal kerja awal. Dan yang ketiga, di sini ada biaya operasional bulanan. 4 rekapitulasi kebutuhan modal. 5 sumber perdanaan. Jadi adapun sumber perdanaan untuk usaha jasa menjahit Rani Tailor direncanakan berasal dari 1. Modal pribadi pemilik usaha. 2. Bantuan atau dukungan keluarga. 3. Pinjaman usaha dari koperasi, lembaga keuangan, atau program bantuan UMKM jika diperlukan. Berdasarkan perhitungan RAP yang tadi tersebut, total kebutuhan modal awal untuk menjalankan usaha jasa menjahit Rani Tailor diperkirakan sebesar 99 juta. Modal tersebut diharapkan mampu mendukung kegiatan operasional usaha sehingga dapat berjalan secara efektif dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, dari beberapa poin yang sudah kita jelaskan tadi, jadi di sini kami akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya teman-teman, berdasarkan hasil perencanaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa menjahit Rani Tailor memiliki peluang yang cukup baik untuk dijalankan dan dikembangkan. Kebutuhan masyarakat terhadap jasa menjahit, pembuatan pakaian sesuai ukuran, pembuatan seragam, busana muslim, serta layanan permak pakaian masih cukup tinggi dan berkelanjutan.
Dengan menawarkan hasil jahitan yang berkualitas, pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta penyelesaian pesanan yang tepat waktu, Rani Tailor memiliki potensi untuk memperoleh kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan berdasarkan proyeksi keuangan yang telah disusun, usaha ini membutuhkan modal awal sebesar 9 juta dengan estimasi pendapatan sebesar 6.700.000 per bulan dan laba bersih sekitar 5.700.000 per bulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha menjahit Rani Tailor layak untuk dijalankan karena memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan serta berpotensi berkembang dan menjadi usaha yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu teman-teman, melalui pengelolaan usaha yang baik, strategi pemasaran yang efektif, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik usaha maupun masyarakat sekitar. Jadi teman-teman, dari proposal usaha menjahit tadi sudah kita paparkan poin-poinnya, bab per babnya. Jadi bagi teman-teman yang berminat, yang ingin melakukan, aku mau usaha apa sih, mau merancang usaha apa sih, mau mulai dari mana? Kalau teman-teman berkeinginan membuka usaha menjahit, bisa simak video yang tadi ya teman-teman. Kita di sana sudah menjelaskan insya Allah mendetail tentang bagaimana menjadi seorang penjahit yang profesional, amanah, terpercaya oleh masyarakat. Mungkin sekian video vlog kali ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.